Mari kita ngedon dulu ya di irigasi Sungai Anak Hiang. Airnya di sini boleh kita katakan hulu sungai, sehingga airnya ini bening, dan ini yang paling layak untuk kegiatan mandi-mandi wisata. Ini harusnya harus dilakukan pembersihan sebetulnya nih, tapi nggak tahu nih dana pembersihan untuk sungai-sungai ini kan sungai ini sudah pendangkalan ini. Nah, ini kewajiban daripada Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini, harusnya ya dana-dana pemeliharaan itu ada untuk melakukan pengerukan sungai ini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk berwisata ya. Bila perlu Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 bekerja sama dengan masyarakat setempat melakukan pengelolaan ini. Misalnya ada tiket masuk ke sana, tempat wisata di sini. Ini adalah air yang paling bersih di antara sungai-sungai yang kami telusuri di sekitar Lubuk Larangan, dari Muara Airdo hingga ke Sungai Betung, Sungai Betung ya, Sungai Betung. Nah, ini Sungai Betung Kuning maksud saya. Nah, ini ya, lihat, ini Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini harus melakukan pembersihan. Nah, sekarang ini anggaran dananya itu kemana? Jangan modal catnya saja. Coba lihat nih, ini kalau modal ngecat sih ringan. Nah, ini yang patut dipertanyakan juga oleh oleh pihak-pihak tertentu ya. Jadi dulu ini ramai ini dikunjungi, tapi semenjak dangkal yang dilakukan oleh Balai Sungai Sumatera 6 ini hanya pengecatan saja, tidak sampai melakukan pengurukan sungai ya. Ini kita tahu persis ini karena kita ikut mengawasi waktu itu, termasuk dalam pengawasan di Balai Wilayah Sungai Sumatera 6, membantu Bapak Ivan Wirata. Nah, kemudian setelah itu kita Ivan Wirata itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Nah, kemudian Bapak Bambang Hidayah sebagai pengganti Bapak Bambang Wirata, Bapak Ivan Wirata. Nah, ini ya, ini sungainya. Nah, kita membantu berapa tahun itu, hampir 7 tahun dimulainya pembuatan ini nih, hingga tahap pemeliharaan. Kemudian satu kali 1 bulan kami report ya untuk seluruh sungai-sungai yang berdana APBN, kami report ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 6. Itu sekali sebulan, kadang-kadang tergantung kita melihat mana yang roboh, mana yang harus diperbaiki, itu kita memberikan laporan ke sana. Jadi kita tahu persis sungai-sungai yang dangkal secara alami atau akibat tergerus oleh banjir. Jadi, nah inilah sungai-sungai alami. Jadi batu-batu yang ada di sekitar sini ini jangan diambil, karena fungsinya itu sebagai penyaring dari kotoran-kotoran atau sampah-sampah, sehingga kita mudah memungut sampah di atas atau di sekitar batu-batu yang di mana sampahnya menyangkut. Nah, seperti ini kan ada kayu-kayu, itu gampang. Jadi kayu ini pun sebagai, nanti kalau dia bisa menghalangi sampah-sampah yang lain ya, itu fungsinya
material batu-batu yang berada di sekitar sungai, dan juga sebagai penghambat lajunya derasnya air ketika banjir. Nah, itu fungsi. Jadi itulah undang-undang lingkungan hidup, tata kelola pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa tidak boleh kita merubah bentuk fisik sungai, baik dari segi airnya maupun bentuk sungainya. Dan ini namanya bendung Te Anaka Hiang, kayaknya bendung Tanaka Hiang 541 hektar, atau bendung Anak Hiang. Ini Tanaka Hiang, apa maksudnya ini? Bendung Tanaka Hiang. Nah, ini ya, di sini kita lihat airnya sangat bersih sekali. Keindahannya, ini kita berada di kawasan Lubuk Larangan juga, dan termasuk juga di sekitar kiri kanannya ini adalah hutan adat Nenek Limo Hiang. Nah, jadi mari kita lihat. Nah, ini kan bersih itu ya. Ini dulu nih banyak yang mandi di sini nih, sekitar sini ya, mandi rame-rame. Memang bagian dari objek wisata, tapi apa namanya, semenjak Balai Wilayah Sungai Sumatera ini, Sungai Sumatera Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini pekerjaannya hanya mengecat saja, jadi tidak sampai tuh kan pasir-pasirnya kan kelihatan tuh udah hampir tinggi dengan damnya, padahal tidak seperti itu. Itu yang dinding dam ini yang dekat air ini, itu tingginya itu sekitar 3 meter, antara 3 atau 5 meter tuh ya. Nah yang di ujung sana itu camping ground. Sebetulnya di dekat sungai dekat bendungan ini pun bisa untuk camping ya. Nah, itu untuk camping. Jadi bagus sekali asal kita menjaga kebersihan ya, dan ini juga bisa menjadi aset daripada adat Nenek Lima Hiang. Nah, mulai dari pintu masuk, berapa tiketnya, segala macam. Jadi penyewaan tenda juga jangan terlampau mahal ya.